bergaul di masyarakat, menemukan istilahnya di lapangan kasus seperti ini, caranya gimana. Mungkin ntar pada Juli ini kebetulan dia sebagai kaling pada ya, kaling di Selemada, apa namanya, Dukuh Puluh. Kita bekerja sama, kebetulan dia sebagai relawan kami di Yayasan Bali Reptile Rescue yang dari Gumri. Kebetulan yang mengelola yayasan ini, dia mendirikan penyelamatan reptil Bali juga bertujuan untuk menjaga ekosistem rantai makanan ini. Nah, itulah ciri-ciri ular itu stres kalau sudah mengeluarkan cairan atau gimana ya. Ya, ini adalah cara untuk menangkap ular nih. Kok intinya ular itu pasti akan kabur kalau kita berusaha untuk menangkap. Dan ini ular piton ini kelemahannya pada ekor. Kalau kita tengok dia akan sedikit lemas, gerakannya akan berkurang karena lilitan kekuatan pada piton itu ada pada ekor. Nanti seandainya kalau dililit, inilah kunci utamanya, ditekuk sekuat-kuatnya, dia akan lemas ya. Kalau ini lepas, dia akan mulai berontak lagi ya. Cara menangkap ular, seandainya Bapak di lapangan bertemu dengan Niki, usahakan jangan meniru ada gapian Niki tapi dengan cara kayu, boleh yang bawa stick Nike, dengan cara menahan kepalanya ya. Silakan pada Juli diambil, menahan kepalanya. Nah, cara menahannya Nike seperti ini. Kalau kita pakai glove ya oke. Kalau kita lepaskan ekornya ini, dia akan mencari celah untuk melilit. Kalau seandainya ini ditekuk, dia tidak akan ada kekuatan ya. Kalau ini dilepas, dia akan masuk ke tubuhnya sendiri, mengikat. Kalau sudah terikat seperti itu, yang sebesar ini bisa memadamkan ular. Mungkin dia agak ngos-ngosan ya. Jika ada untuk jenis ular piton ini, dia tidak mempunyai bisa, tapi giginya itu sangat parah. Dia seperti apa namanya, gigian ya. Dia mempunyai 4 rak dan giginya itu menghadap ke belakang. Kita diamkan saja. Bahkan kalau kita tarik, tangan kita akan pasti robek parah itu. Ini kayak dari jenis ular piton. Biasanya yang segini kita mohon maaf, mungkin kita dibilang melepas atau gimana. Kita biasanya memang untuk daerah Dukuh Puluh kita memang beriris ular seperti ini. Karena apa? Karena di petani juga ini sebagai pembantu untuk petani. Makanya kita sekarang bekerja sama dengan selaku Pak Juli, dia seorang pemuda dan juga kaling di daerah tersebut. Dia sekarang menggerakkan perburuan liar itu sekarang sudah di stop oleh Pak Juli. 2 tahun lalu Pak ya, menjadi rekor untuk king cobra terbanyak yang dia rescue. Maaf, bukannya untuk menakuti, 2000 butir telur di Seltim. Di Seltim ini kita kerjasama dengan Pak Juli selaku kaling di sini. Dan kemana kita bawa ular itu, kita rehab di Gumri karena kita tidak berani melepas liarkannya kembali karena apa? Rantai makanan yang ada di sini sudah terputus. Makanya pada Juli sekarang menggerakkan untuk perburuan liarnya, dan yang harap juga selaku Bapak Riki di Polsek ngiring sarang-sarang ikut istilahnya menjaga membasmi, kalau bilang membasmi enggak ya, untuk perburuan liarnya nih, biar kita istilahnya terutama di biawak adalah salah satu rantai makanan di awal untuk jenis reptil. Karena nanti semua ular yang baru menetas pasti mencari air. Di sanalah mulai berperang yang namanya biawaknya. Seandainya bertelur 50, kalau biawak masih terjaga selamat 1. Kalau biawak sudah nggak ada, 50 ya 50 berkembangnya. Makanya waktu ini juga tercatat di buku reptil khususnya di dunia, Niki Seltim menjadi satu-satunya untuk king cobra bersarang dalam satu rumpun bambu, 3 sarang king cobra. Karena dia pernah juga mempelajari bahwa king cobra itu mempunyai
teritorial wilayah yang sangat jauh karena dia kanibal, memakan sesama itu. Makanya dia mempunyai teritorial wilayah. Tetapi di Seltim sudah mendiami satu rumpun bambu 3 sarang king cobra. Kenapa? Karena itu ada saking banyaknya ular tersebut dan tempat pun di sini bambu sangat banyak. Jadi makanya dia bekerja sama dengan Pak Juli untuk ayolah kita bekerja istilahnya untuk ekosistem rantai makanan ini biar tetap terjaga. Untuk king cobra memang dia tidak lepaskan dulu karena napi itu ular yang sangat berbahaya. Dan dia juga mempunyai pengalaman buruk, mungkin pernah dengar almarhum Edi Cobra yang dari Gumreh, itu adalah kakak saya sendiri yang meninggal karena king cobra. Edi itu yang dari Gumreh ya. Yang dari itu dah mungkin yang sempat trauma tapi yang tidak, yang bergerak belajar terus untuk mengedukasi masyarakat gimana caranya kita untuk ular tersebut ya. Walaupun yang dibilang gila, mujang, lipis, selamatin gitu. Karena juga yang berpikir di rantai makanan juga sangat berperan untuk petani ya. Itu untuk yang jelaskan untuk king cobra. Mungkin dari ibu bapak ada pertanyaan, lurus gimana cara penanganan atau apa, lurus. Mungkin dari ibu bapak Polsek ada pertanyaan ya. Terima kasih ya, sungguh mengedukasi sekali karena kebetulan kalau saya lihat Bali Reptile Rescue, karena saya juga dulunya pernah tugas di Jebrana dan saya sudah pernah mengunjungi. Apa yang sudah didapat di sini berupa telur, di situ dieram dan saya sempat berbincang-bincang dengan adik ya, itu ya, adik yang cewek ya. Nah itu dia oleh-olehnya apa, hadiah ulang tahunnya itu adalah ular. Itu jadi saya sempat nge-vlog di situ ya. Jadi ini mungkin suatu apa ya, suatu edukasi yang memang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena bagaimanapun kedepannya kadang-kadang kalau khususnya untuk ular-ular piton itu dia dari babin-babin kita bisa mensosialisasikan sehingga nantinya perburuan dari binatang-binatang reptil bisa kita cegah sedini mungkin, khususnya untuk di wilayah Seltim dan di Kabupaten Tabanan dan Bali pada umumnya. Terima kasih sudah berkenan mengisi dan membuka wawasan kita di sini. Mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa bekerja sama. Selamat pagi. Iya, sampaikan mungkin yang lupa, mungkin kalau ibu cepat berkunjung ke Gumreh ya, di Gumreh memang banyak istilahnya tiang tangkar ular itu, dalam artian penangkarannya itu untuk apa? Tiang untuk memberikan edukasi untuk masyarakat, murid-murid terutama yang datang ke rumah, dan tapi untuk belajar tentang ular dan juga mengobati ular tersebut. Kalau sudah sehat dan memang sudah pantas untuk dilepas liarkan kembali, yang lepas liarkan tapi jauh, sangat jauh dari pemukiman. Katanya ya mungkin tiap terangkan sedikit ntar cara penanganan gigitan ular. Itu yang mungkin yang sangat penting mungkin bagi yang mungkin buat asrin bahwa seperti ini. Penanganan gigitan ular itu adalah yang pertama itu kita harus mengenali jenis ular dulu. Kenapa kita harus mengenali jenis ular ya? Karena di ular itu bisa berbeda-beda. Ada yang neurotoksin menyerang saraf, hemotoksin menyerang sel, itu kita harus kenali dulu karena obatnya itu beda-beda. Tapi untuk di Indonesia sekarang cuma satu, ada polivalent namanya kan. Untuk di rumah sakit apa jenis ular yang menggigit, obat itu yang termasuk. Nah untuk penanganan awalnya itu gigitan ular berbisa, kita bisa melihat dari ciri-ciri gigitan yang ada di luka tangan korban, yaitu ada titik 1 atau 2 yang lebih jelas, karena ular berbisa itu pasti mempunyai taring penyuntik bisa. Jadi itu kita lihat di tangan korban yang mengalami gigitan ular itu ada 1 atau 2 gigitan yang lebih besar. Kenapa dia bilang 1? Kemungkinan ada nyamping, istilahnya dia menggigit ke cas, lebih 1 biasa dari kebirang. Dari itu kita penanganan awalnya itu harus dengan cara imobilisasi. Niko sangat penting.
imobilisasi itu seperti penanganan patah tulang. Itu yang dianjurkan oleh istilahnya petugas nih, jangan sampai kita menghisap. Kenapa tidak boleh menghisap bisa tersebut? Ya kalau keadaan kita normal. Kalau kita keadaan sariawan, gigi berlubang, kita menghisap bisa tersebut, sama aja mempercepat bunuh diri kita sendiri gitu ya. Kenapa kita harus melakukan imobilisasi? Karena bisa itu tidak lewat pembuluh darah, bisa itu lewat kelenjar getah bening. Jadinya kita harus meminimalisir gerakan di tangan korban atau tangan kita seandainya nih. Kalau seandainya digigit ini kita umpamakan kayu, kalau kita ditegakkan nggak mungkin bahwa seperti ini gitu kan, kita bisa gunakan kayu untuk menahan tangan supaya tidak bergerak, dan jangan diikat kencang. Biasanya orang mengikat kencang gerak di sini kan, itu salah. Kalau ular hijau, oke, kalau jenis kobra kita ikat seperti ini, dia akan memecah pembuluh darah. Jadinya kita ikat seperti ini, kita ikat ada tekanan tapi tidak keras, dan tidak boleh dibawa ke atas jantung, harus di bawah. Tapi hal yang paling tersulit adalah gigitan ular itu adalah tenang. Tak mungkin kita bisa tenang. Oke, cara cukup lipi pang tenang gitu. Maaf ya, dengan luap biar tidak panik gitu ya. Karena semakin kita panik, jantung semakin berdetak, semakin cepat pompa ke darah, ke jantung ini. Makanya dia pakai baju ini adalah ular hijau, dia akan menyerang jantung. Tetapi untuk ular hijau bukan tidak sama. Kita biasanya ditelepon oleh rumah sakit ada gigitan ular seperti ini. Apa? Yang cek dulu apa? Oh ini memang benar ular berbisa. Ayolah kita suntik. Kalau tidak, ular kadang-kadang ular tidak berbisa pun menggigit kita. Karena saking paniknya bisa menyebabkan prosesnya seperti ular berbisa, muntah. Karena saking takutnya kan gitu kan. Makanya kita harus mengenali biar enggak ular tidak berbisa kita menggigit seperti ular hijau yang tunjukkan tadi. Itu adalah ular hijau yang tidak sama sekali mempunyai bisa. Kadang-kadang digigit ular berbisa, lipik kadang gigit nu kita gigit asuhan polivalent. Polivalent itu kan racun juga kan. Tidak ada racun di dalam tubuh kita, disuntikan itu menyebabkan ya muntah seperti itu. Makanya kita harus kenali jenis ular. Nah itu pertama ya, untuk imobilisasi sebelum kita ke rumah sakit. Untuk di di kebun seandainya kayak gini, usahakan melepas semua yang ada di dalam tubuh kita yang mengikat seperti cincin, sabuk, apapun harus dilepas, berarti tidak membuat pemecahan di dalam pembuluh darah. Ya, ini adalah salah satu korban ya, jenis kobra yang menggigit. Dengan cara penanganan yang benar, jadinya dia bisa selamat. Dan untuk pada Juli pernah ya, untuk spitting ya pernah, dengan penanganannya juga tepat, artinya bisa. Dan untuk yang paling parah nih ular wolang, di poleng nih ya, Niko pembunuh paling halus karena dia mengakibatkan lemahnya saraf jantung. Dia nak ngorin dia cikut lebih poleng sing dadi tidur. Penudane lidi dan luang lampet. Nah, orang tujuannya memang benar untuk dia tidak tidur. Kalau seandainya kita tidur, otomatis saraf jantung melemah, out, karena dia tidak mempunyai rasa sakit. Untuk lebih poleng nih. Kadang-kadang kita yang demen mancing peteng di tukar-tukar tuh biasanya ngabu center pasti dicari karena sensor panasnya itu bagus. Dia akan mencari panas lampu tersebut. Kalau didiemin dia akan jalan sendiri. Kalau dipegang dia akan tersenyut, tidak akan terasa. Tapi kantuk kita yang sangat parah. Kalau kita tidur makanya sering dinanggurin di Tegala mati tidur kemungkinan. Dia menginjak, tapi seperti yang di Jebrano dulu di perbukitan orang dada putih yang saat mancing kebetulan kailnya Niko mengenai ular wolang, dia ambil nggak terasa, nggak sadar bahwa setelah yang dia cecet biji bahwa di sini itu ada titik 2 di tangannya, bahwa benar dia meninggalnya itu karena gigitan ular, bukan ada serangan jantung. Boleh dibilang serangan jantung karena dia jantung yang diserang, ada membiru di sini ya, gitu. Nah, satu juga
bahwa yang sering mendengar mitos juga di masyarakat tentang ular takut dengan garam, ya. Siapa tahu anak-anak atau ibu punya murid yang pramuka di alam, miring kalau biasanya dia untuk kemah nih jangan garam dikasih, lebih baik garam itu pakai di rumah saja untuk memasak, ya. Yang kita bekali anak-anak ini adalah Wipol, cairan karbon, yang sempat juga mengundang salah satu acara TV untuk didik anak-anak si Otan yang pernah untuk mengedukasi bahwa ular itu dibilang takut garam, enggak, yang garam hijau bahwa Wipol lah yang menghindar, karena ular itu mempunyai sensor, makanya dia sering menjulurkan lidahnya nih dan ada namanya saluran Jacobson itu mengontek kayak gini. Kalau dia kena cairan Wipol yang karbon itu, dia akan terganggu, dia otomatis akan menghindar. Kalau Buya saat ganti kulit pertama saja, saat baru lepas kulitnya itu dia akan takut sedikit karena ada lendir, baru lepas itu akan ngangah lagi. Kalau udah Buaya pola tidur ya sebab cairan Wipol, dan makanya yang itu sering di masyarakat seperti di rescue ke villa atau ke rumah-rumah, kalau adanya lebih baik kita caburin Wipol di sekeliling rumah. Kemungkinan di dalam rumah kita itu banyak ada sarang tikus atau apa makanya Niko ada yang cara Bali ini mencelak mulai kalau mau bersih, teori mau bersih, mau caru padahal yang oke lah kita berpikir Niko boleh, tapi mau bersih mungkin bersihin karena pasti ada sarang tikus celok dan juga ada seperti itu yang kasus waktu Niki juga membunuh ular, katanya bisa mengundang ular lain masuk ke dalam rumah. Ada Niko yang waktu Niki menemukan, kalau kita pikir secara gini ya, karena saat kita membunuh kemungkinan cairan birahinya Niko seperti yang tadi Niko keluar, tangannya Niko mencium, nah jadinya ular itu otomatis akan datang. Niki adalah cairan tulang, biasanya Niki akeh tak ada yang ngerah angin boleh. Karena Niki memang tulang nih, tulang yang hancur yang boleh biasanya anak ini tapi sekarang nah ini adalah cairannya nih. Dia mungkin ke sedikit informasi yang edukasi tentang reptil, mungkin dari Bapak ada yang bertanya. Jadi kita dari Bali Reptil siap, pokoknya siap kalau ada penyelamatan ular. Mungkin dari Pak Wakah. Jadi ini rekan-rekan Babin ada yang perlu ditanya. Siap. Selalu siap. Siap. Kabupaten mempunyai relawan untuk di penyelamatan ular. Siap. Pokoknya Niko nomor teleponnya, Niko WA dia siap 24 jam untuk penyelamatan atau apa. Setelah dia menjadi tulang, bakat jejak sama aja. Artinya kita kena gigitan ular tersebut. Jadi kalau seandainya membunuh ular berbisa tersebut, lebih baik dibakar atau dikubur. Rasanya nggak tahu ketuka ada mana ayah yang tas dibesar pakai sore pemenjak ini gitu, padahal tulang tersebut bisa menyebabkan bengkak dan infeksi yang sangat fatal. Jadi kok yang mungkin yang bisa jelaskan dari Bali Reptil dan Snack Show, mungkin Bapak mengenal, mungkin Pak Asri ada tambahan, mungkin ya promosi film lah. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakah Niki dan Bu Kapolsek yang saya hormati, dan ibu-ibu bapak Polsek Setim yang saya hormati juga di sini. Kebetulan juga rekan saya Niki dan dinas tidak pokoknya intinya semua undangan atas edukasi ular di sini. Artinya saya mendapatkan kesempatan untuk edukasi di sini, berbagi pengalaman lah, dan tadi juga saya mohon maaf jika ada kurang berkenan, Pak dan ibu-ibu di sini, dan terima kasih juga atas waktunya tadi. Saya juga promosi dikit, kebetulan kalau yang ibu-ibu suka nonton bioskop, silakan nonton bioskop nantinya. Film yang sudah tayang itu film Lea, judulnya di bioskop seluruh Indonesia sudah tayang ya waktu ini, Lea 1. Kebetulan saya berperan jadi Lea. Nanti yang di Tumpah Hitam juga saya jadi dukun santet. Ayo, tidak langsung sebagai tidak sini waktu Prabowo Santi Om Santi Om. Kenapa Dina? Dina sekali.